Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Saminem, selaku dosen kami dari dosen akuntansi manajemen. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang manajemen kualitas total. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Dwi Ansuti dan dua rekan saya, Alfitri Salsabila dan Putri Maharani. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen kualitas total yang terbagi menjadi beberapa subbagian. Yang pertama pengertian, yang kedua sejarah, tiga karakteristik, keempat metode, kelima manfaat, keenam prinsip, ketujuh unsur, 8 penerapan konsep, 9 faktor penyebab kegagalan, dan 10 implementasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen kualitas total. Pada dasarnya, manajemen kualitas atau quality management atau manajemen kualitas terpadu atau total quality management yang disingkat menjadi TQM didefinisikan sebagai suatu cara meningkatkan performance atau kinerja secara terus-menerus atau continuous performance improvement pada setiap level operasi atau proses dalam setiap era fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Di sini ada juga pengertian TQM menurut ISO 8402, mendefinisikan manajemen kualitas sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan-tujuan, dan tanggung jawab, serta mengimplementasikannya melalui alat-alat seperti yang pertama, perencanaan kualitas atau quality planning adalah penetapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk kualitas serta penerapan sistem kualitas. Yang kedua, pengendalian kualitas atau quality control adalah teknik-teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Yang ketiga, jaminan kualitas atau quality assurance adalah semua tindakan terencana dan sistematik yang diimplementasikan dan didemonstrasikan guna memberikan kepercayaan yang cukup bahwa produk akan memuaskan kebutuhan untuk kualitas tertentu. Dan yang keempat, ada peningkatan kualitas atau quality improvement adalah tindakan-tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas melalui struktur organisasi. Tanggung jawab untuk manajemen kualitas ada pada semua level dari manajemen, tapi harus dikendalikan oleh manajemen puncak atau top manajemen dan implementasinya harus melibatkan semua anggota organisasi. Meskipun manajemen kualitas dapat didefinisikan dalam berbagai versi, namun, pada dasarnya, manajemen kualitas berfokus pada perbaikan terus-menerus untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Dengan demikian, manajemen kualitas berorientasi pada proses yang mengintegrasikan semua sumber daya manusia, seperti pemasok-pemasok atau supplier, dan para pelanggan atau customer, di lingkungan perusahaan atau corporate environment. Hal ini berarti bahwa manajemen kualitas merupakan kemampuan atau kapabilitas yang melekat dalam sumber daya manusia serta merupakan proses yang dapat dikontrol dan bukan suatu kebetulan belaka. Jadi itu pengertian tentang manajemen kualitas total. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah manajemen kualitas total. Total Quality Management yang disingkat menjadi TQM bermula di Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua. Ketika ahli statistik AS W. Edward Deming menolong para insinyur dan teknisi untuk menggunakan teori statistik untuk memperbaiki kualitas produksi. Setelah perang, teorinya banyak diremehkan oleh perusahaan Amerika. Kemudian Deming pergi ke Jepang, di mana dia mengajarkan pemimpin bisnis top pada statistical quality control, mengajarkan mereka dapat membangun segalanya jika mengikuti nasihatnya. TQM muncul sebagai respon pada kesulitan membaurkan pendekatan kualitas teknis dengan tenaga kerja yang berkembang pesat terlatih atau semi terlatih saat dan setelah Perang Dunia Kedua. Meskipun banyak dari ide tersebut berawal di Amerika Serikat, namun sebagian besar perusahaan Jepanglah yang mengimplementasikannya dan memperbaikinya dari 1950-an. Seperti halnya pendekatan kualitas teknis, TQM juga menekankan pada pentingnya input, namun mengembangkannya dari kompetensi teknis, dia juga termasuk pentingnya motivasi orang dan kemampuannya untuk bekerja dalam tim dalam rangka memecahkan persoalan. Sebagai tambahan, TQM berfokus pada pentingnya proses bisnis yang baik, terutama satu pola yang mengurangi hambatan dari batasan internal dan mengerti kebutuhan detail pelanggan sehingga kebutuhan mereka dapat sepenuhnya tercapai.
Keperluan-keperluan ini sejauh ini mencapai tahap di mana TKM menjadi pemikiran terbaik sebagai filosofi manajemen umum daripada pendekatan tertentu untuk kualitas. Jadi dapat disimpulkan awal mulanya TKM atau Total Quality Management adalah di dunia bisnis. Selanjutnya adalah karakteristik manajemen kualitas total. Di sini ada 6 poin. Yang pertama ada sasaran. Dalam TKM, sasaran yang paling penting adalah untuk mencapai kualitas kebijakan. Kualitas harus ditetapkan terhadap pelanggan. Memenuhi kebutuhan pelanggan berarti memuaskan setiap kebutuhan pelanggan, tetapi tidak berusaha untuk mencapai standar kualitas tertentu diatur sebelumnya. Jangan pernah berhenti berinovasi, tidak pernah berhenti menyempurnakan kualitas adalah salah satu prinsip yang paling penting dari TKM. Kedua ada lingkup. Untuk menjamin kualitas layanan dan produk, sistem TKM membutuhkan memperluas proses produksi kepada pemasok dan subkontraktor. Biasanya perdagangan bahan dalam produksi dapat menjelaskan dari biaya produk akhir tergantung pada jenis produk. Oleh karena itu, untuk menjamin kualitas bahan masukan, maka perlu menetapkan standar khusus untuk setiap jenis bahan untuk mengontrol kualitas. Hal ini juga diperlukan untuk mengubah metode menempatkan untuk membuatnya cocok dengan proses produksi. Yang ketiga ada bentuk. Dalam manfaat dari pengendalian kualitas produk, jadi setelah produksi, TKM menyiapkan rencana dan program untuk mengawasi dan mencegah masalah tepat sebelum proses produksi. Alat statistik yang digunakan untuk mengawasi secara kuantitatif, menganalisis hasil, serta faktor yang mempengaruhi kualitas, mempertimbangkan alasan, dan mengambil metode pencegahan yang tepat. Yang keempat, ada dasar dari sistem TKM. Dasar praktek TKM dalam perusahaan adalah manusia. Berbicara tentang kualitas, orang biasanya berpikir tentang kualitas produk, tapi itu adalah kualitas karyawan yang merupakan perhatian utama dari TKM. Dari ketiga faktor bisnis, yaitu faktor keras mesin peralatan uang, yang kedua faktor lunak metode rahasia informasi, dan yang ketiga faktor manusia. Faktor manusia adalah perhatian pertama untuk TKM. Prinsip dasar untuk pelaksanaan TKM adalah bahwa kualifikasi karyawan dikembangkan secara penuh dan terpadu melalui seperti pelatihan delegasi dan penugasan. Yang kelima ada organisasi. TKM, sistem silang terorganisir dan berfungsi untuk mengelola terintegrasi dengan kegiatan perusahaan yang berbeda dari sistem dan memfasilitasi kerja kelompok. Pelaksanaan TKM membutuhkan partisipasi dari manajer tingkat tinggi dan menengah. Sebuah organisasi yang tepat akan membantu tugas yang akan diberikan dengan jelas. Dengan demikian, TKM membutuhkan model manajemen baru dengan karakteristik yang berbeda dari model sebelumnya. Dan yang terakhir ada keterampilan manajemen dan alat. Metode untuk menerapkan harus didasarkan pada prinsip lakukan dengan benar di awal dalam meneliti dan merancang. Untuk meminimalkan biaya ekonomi. Strictly menerapkan Deming lingkaran PDCA untuk membuat landasan bagi perbaikan kualitas berkesinambungan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan dan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Elvitri Salsabila. Silakan. Baik, terima kasih Nurul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 materi. Materi pertama adalah metode manajemen kualitas total atau TQM menurut para ahli. Yang kedua adalah manfaat manajemen kualitas total. Yang ketiga ada prinsip manajemen kualitas total. Yang keempat adalah unsur manajemen kualitas total. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode manajemen kualitas total menurut para ahli. Yang pertama, metode manajemen kualitas total menurut W. Edward Deming. Nah, Deming sendiri mencatat kesuksesan dalam memimpin revolusi di Jepang, yaitu dengan memperkenalkan penggunaan teknik pemecahan masalah dan pengendalian proses, statistik atau statistical process control, atau biasa disingkat SPC. Nah, salah satu metode Deming yang terkenal adalah siklus Deming atau Deming Cycle. Nah, siklus Deming ini adalah metode perbaikan berkesinambungan yang dikembangkan oleh W. Edward Deming sendiri yang terdiri atas 4 komponen utama secara berurutan yang dikenal dengan siklus PDCA atau
plan, do, check, and act. Nah, penjelasan dari setiap siklus PDCA tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan rencana perbaikan atau plan. Yang kedua adalah melaksanakan rencana atau do. Yang ketiga adalah memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai atau cek, bisa juga disebut dengan study. Yang keempat adalah melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan, itu disebut juga action. Nah, next, selanjutnya adalah metode manajemen kualitas total menurut Joseph M. Juran. Juran sendiri mengidentifikasikan kualitas sebagai cocok atau sesuai untuk digunakan atau fitness for use, yang mengandung pengertian bahwa suatu barang atau jasa harus dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh para pemakainya. Kontribusi Juran yang paling terkenal adalah Juran Basic Steps to Progress. 3 langkah dasar ini merupakan langkah yang harus dilakukan untuk bagi perusahaan bila mereka ingin mencapai kualitas tingkat dunia. Juran juga yakin bahwa ada titik diminishing return dalam hubungan antara kualitas dan daya saing. Nah, ketiga langkah tersebut adalah 1. Mencapai perbaikan terstruktur atas dasar kesinambungan yang dikombinasi dengan dedikasi, dan keadaan yang mendesak. Yang kedua adalah mengadakan program pelatihan secara luas. Yang ketiga adalah membantu komitmen dan kepentingan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya adalah metode manajemen kualitas total menurut Philip D. Crosby. Crosby sendiri terkenal dengan anjuran manajemen zero defect dan pencegahan yang menentang tingkat kualitas yang diterima secara statistik atau acceptable quality level. Nah, pandangan-pandangan Crosby dirangkumnya dalam ringkasan yang ia sebut sebagai dalil-dalil manajemen kualitas, yaitu 1 adalah definisi kualitas adalah sama dengan persyaratan. Nah, yang kedua adalah sistem kualitas atau pencegahan. Yang ketiga adalah kerusakan nol atau zero effect merupakan standar kinerja yang harus digunakan. Yang keempat adalah ukuran kualitas adalah price of non-conformance. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat manajemen kualitas total. Manfaat manajemen kualitas total yang pertama adalah proses desain produk menjadi lebih efektif yang akan berpengaruh pada kinerja kualitas, yaitu keandalan produk atau product features and serviceability. Yang kedua adalah penyimpangan yang dapat dihindari pada proses produksi mengakibatkan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar, menjadikan pengerjaan ulang, mengurangi waktu kerja dan mengurangi kerja mesin, dan menghemat penggunaan material. Yang ketiga adalah hubungan jangka panjang dengan pelanggan akan berpengaruh positif bagi kinerja organisasi, antara lain dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat, serta mengantisipasi perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang keempat adalah sikap pekerja yang baik akan menimbulkan partisipasi dan komitmen pekerja pada kualitas, rasa bangga bekerja sehingga akan bekerja secara lebih optimal dan memiliki perasaan tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja organisasi. Nah, di sini kan ditampilkan bagan panah, ya. Nah, penjelasan dari bagan tersebut adalah di sini tuh ada 2 langkah. Yang pertama adalah memperbaiki posisi persaingan, yaitu dengan melakukan perubahan harga yang lebih tinggi dan meningkatkan pangsa pasar. Nah, jika 2 hal tersebut terlaksana dengan baik, maka akan adanya peningkatan penghasilan yang akan berakibat meningkatnya laba. Nah, siklus ini juga disebut dengan manfaat rute pasar. Nah, yang kedua adalah meningkatkan output yang bebas dari kerusakan, yaitu dengan cara mengurangi biaya operasional, maka dengan begitu laba juga akan meningkat. Oke, next. Saya selanjutnya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen kualitas total. Nah,
prinsip pertama adalah kepuasan pelanggan. Di sini kepuasan pelanggan merupakan kebutuhan pelanggan yang diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk di dalamnya adalah harga, keamanan, dan ketepatan waktu. Nah, oleh karena itu, segala aktivitas perusahaan harus dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggan. Nah, kualitas yang dihasilkan suatu perusahaan sama dengan nilai atau value yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup para pelanggan. Nah, semakin tinggi nilai yang diberikan, maka semakin besar pula kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah respect terhadap setiap orang. Nah, setiap orang dalam organisasi harus diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim untuk mengambil suatu keputusan. Nah, yang ketiga adalah manajemen berdasarkan fakta. Yang pertama adalah fakta prioritas atau priorization. Yang kedua adalah variasi atau variation. Nah, setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar pada perasaan atau feeling. Ada dua konsep pokok penilaian yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama adalah fakta prioritas atau priorization, yakni suatu konsep bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan pada semua aspek pada saat yang bersamaan. Meningkat keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, dengan menggunakan data, maka manajemen dan tim dalam organisasi dapat memfokuskan usahanya pada situasi tertentu. Biasanya itu adalah situasi yang vital. Yang kedua adalah variasi atau variation atau juga variabilitas kinerja manusia. Nah, data statistik dapat memberikan gambaran mengenai variabilitas yang merupakan bagian yang wajar dari setiap sistem organisasi. Nah, dengan demikian, organisasi dapat memprediksi hasil dari setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan. Yang keempat adalah perbaikan berkesinambungan. Nah, di sini melakukan proses secara sistematik dalam pelaksanaan perbaikan berkesinambungan. Konsep siklus PDCA atau Plan, Do, Check, and Act yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil pelaksanaan rencana, dan tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur manajemen kualitas total. Kayaknya aku utin semuanya dulu ya. Nah, di sini unsur yang pertama adalah fokus kepada pelanggan. Dalam TQM, pelanggan internal dan eksternal merupakan driver. Nah, pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang akan disampaikan kepada mereka. Nah, sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas manusia, proses, dan lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasa. Yang kedua adalah unsur obsesi terhadap kualitas. Dalam organisasi yang menerapkan TQM, penentu akhir kualitas pelanggan internal dan eksternal dengan kualitas yang diciptakan tersebut. Organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang ditentukan tersebut. Maka berlaku prinsip good enough is never good enough. Nah, yang ketiga adalah pendekatan ilmiah. Dalam penerapan TQM, terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Nah, data diperlukan dan dipergunakan dalam menyusun patok duga atau benchmark, memantau prestasi dan melaksanakan perbaikan. Yang keempat adalah komitmen jangka panjang. Komitmen jangka panjang TQM adalah suatu paradigma baru dalam melaksanakan suatu bisnis. Untuk itu, itu membutuhkan budaya perusahaan yang baru pula. Oleh karena itu, komitmen jangka panjang sangat penting guna mengadakan perubahan budaya agar penerapan TQM berjalan dengan sukses. Yang kelima adalah kerjasama tim atau teamwork. Nah, kemitraan yang hubungan dijalin dan dibina dengan baik antar karyawan perusahaan maupun dengan pemasok lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sekitarnya. Yang keenam adalah perbaikan secara berkesinambungan.
Nah, setiap produk dan jasa dihasilkan dengan memanfaatkan proses-proses tertentu di dalam suatu sistem atau lingkungan. Oleh karena itu, sistem yang ada perlu diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas yang dihasilkan dapat meningkat, jadi lebih baik. Nah, yang ketujuh adalah pendidikan dan pelatihan. Nah, setiap orang dalam perusahaan dapat meningkatkan keterampilan teknis dan keahlian profesionalnya dengan melakukan seperti belajar dalam suatu pendidikan dan melakukan pelatihan khusus. Nah, yang kedelapan itu adalah kebebasan yang terkendali. Dalam hal ini, karyawan melakukan standarisasi proses dan mereka pula juga yang berusaha mencari cara untuk meyakinkan setiap orang bersedia mengikuti prosedur dan standar tersebut. Yang kesembilan ada kesatuan tujuan. Nah, supaya TKM dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Nah, yang ke-10 adalah adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Usaha untuk melibatkan karyawan membawa dua manfaat utama, yaitu yang pertama adalah meningkatkan hasil keputusan, rencana atau perbaikannya lebih efektif. Yang kedua adalah meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas keputusan yang melibatkan orang-orang yang harus melaksanakannya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Maharani. Terima kasih. Baik, terima kasih Bie. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 materi selanjutnya, yaitu penerapan konsep manajemen kualitas total, yang kedua faktor penyebab kegagalan manajemen kualitas total, dan yang ketiga implementasi manajemen kualitas total. Selanjutnya adalah penerapan konsep manajemen kualitas total. Yang pertama adalah konsep aplikasi total quality marketing. Landasan dari total quality marketing adalah konsep market in bukan produk out, yang harus diartikan sebagai menciptakan produk-produk yang mampu memberikan nilai bagi pelanggan untuk mencapai kepuasan total. PQM dapat diterapkan pada semua fungsi pemasaran dari setiap operasional bisnis. Hal ini perlu ditegaskan karena pada umumnya orang-orang dalam industri jasa atau yang berada dalam fungsi pemasaran dan pelayanan pelanggan cenderung berpikir bahwa manajemen kualitas hanya diterapkan pada fungsi manufacturing dan merupakan tanggung jawab dari orang-orang dalam fungsi manufacturing itu sendiri. Padahal yang benar adalah fungsi pemasaran dari setiap operasional bisnis perlu ikut berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pengembangan produk sesuai dengan informasi kebutuhan pasar dan pelanggan yang ada. Total quality marketing sendiri mempunyai filosofi yaitu jangan mengecewakan pelanggan, yang dimana artinya TQM perlu memastikan jaminan kualitas yang berarti menentukan kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk sesuai kebutuhan pelanggan, memastikan bahwa pelanggan hanya membeli produk-produk bebas cacat, melakukan pelayanan purna jual secara efektif, dan memastikan dan menjamin bahwa pelanggan akan memperoleh kepuasan melalui penggunaan produk itu sendiri. Yang kedua, ada konsep dan aplikasi Total Quality Human Resource Management atau TQHRM. TQHRM adalah pemberdayaan karyawan atau employee empowerment yang meningkatkan tanggung jawab karyawan terhadap kualitas produk. Maka sangatlah penting jika mereka dibekali dengan alat-alat atau metode solusi masalah, sehingga mereka mampu mengambil inisiatif dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi adalah sumber daya manusia. Dan bagaimana baiknya sumber daya manusia itu difokuskan untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasi. Jadi integrasi Total Quality Management atau TQM dengan manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management disebut sebagai Total Quality Human Resource Management atau TQHRM. Integrasi Total Quality Management atau TQM dengan manajemen sumber daya manusia itu, langkah pertama dari implementasi TQM adalah membentuk tim kerjasama untuk bertindak sebagai kekuatan pendorong dari proses implementasi. Pelatihan dan pengembangan merupakan elemen utama dari TQHRM. Yaitu ada 2 jenis pelatihan yang penting. Yang pertama adalah pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaan karyawan itu sendiri, untuk meningkatkan keterampilan dan kepuasan karyawan,
Yang kedua adalah pelatihan lintas fungsi untuk mengembangkan kerjasama atau fleksibilitas karyawan. Yang ketiga ada konsep dan aplikasi Total Quality Accounting. Total Quality Accounting merupakan suatu pendekatan baru dalam akuntansi biaya yang menggunakan metode-metode TQM untuk menghasilkan informasi biaya-biaya kualitas atau quality cost yang sangat dibutuhkan oleh manajer. Nah, program dalam Total Quality Accounting adalah program reduksi biaya terus-menerus atau Continuous Cost Reduction Program. Merupakan suatu program yang disusun secara sistematik untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas industri melalui reduksi atau eliminasi pemborosan secara terus-menerus terhadap semua aktivitas yang terlibat dalam sistem industri dan merupakan bagian integral dari Total Quality Accounting. Jadi, reduksi biaya dalam konteks program reduksi biaya terus-menerus ini adalah upaya untuk menghilangkan pemborosan-pemborosan yang ada pada masing-masing aktivitas yang menimbulkan biaya itu sendiri. Beberapa perusahaan kelas dunia menggunakan ukuran biaya kualitas sebagai indikator keberhasilan program reduksi biaya terus-menerus melalui peningkatan kualitas. Nah, kenapa manajemen membutuhkan informasi biaya-biaya kualitas tadi? Karena tugas utama manajer dalam konteks program reduksi biaya secara terus-menerus tadi adalah membuat keputusan yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari organisasi yang dikelola itu. Diharapkan dari keputusan yang dibuat oleh para manajer akan membuat organisasi bisnis bisa meningkatkan daya saing dalam pasar global melalui penerapan atau penetapan harga produk yang kompetitif. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penyebab kegagalan manajemen kualitas total. Yang pertama, delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior. Inisiatif upaya perbaikan kualitas secara berkesinambungan sepatutnya dimulai dari pihak manajemen, di mana mereka harus terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya. Bila tanggung jawab itu didelegasikan kepada pihak lain, maka peluang terjadinya kegagalan sangatlah besar. Yang kedua, ada tim mania. Untuk menunjang dan menumbuhkan kerjasama dalam tim, tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, baik penyedia maupun karyawan harus memiliki pemahaman yang baik terhadap perannya masing-masing. Kedua, organisasi harus melakukan perubahan budaya supaya kerjasama tim tersebut dapat berhasil. Apabila kedua hal tersebut tidak dilakukan sebelum pembentukan tim, maka hanya akan timbul masalah, bukannya pemecahan masalah dalam organisasi itu sendiri. Ketiga, ada proses penyebarluasan. Ada organisasi yang mengembangkan inisiatif kualitas tanpa secara berbarengan mengembangkan rencana untuk menyatukan ke dalam sebuah elemen-elemen organisasi. Seharusnya pengembangan inisiatif tersebut melibatkan para manajer, serikat pekerja, pemasok, dan bidang produksi lainnya. Karena usaha itu meliputi perkiraan mengenai struktur, penghargaan, pengembangan keterampilan pendidikan, dan kesadaran. Keempat, yaitu menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis. Ada pula organisasi yang hanya menggunakan Deming, pendekatan Juran, atau pendekatan Crosby, dan hanya menerapkan prinsip-prinsip yang ditentukan di situ, padahal tidak ada satupun pendekatan yang disarankan oleh ketiga pakar tersebut, maupun pakar-pakar kualitas lainnya, yang merupakan satu pendekatan itu tuh cocok untuk segala situasi yang ada dalam organisasi itu, gitu. Yang kelima, harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis. Bila hanya mengirimkan karyawan untuk mengikuti suatu pelatihan selama beberapa hari, bukan berarti telah membentuk waktu untuk mendidik, mengilhami, dan membuat karyawan sadar akan pentingnya kualitas. Selain itu, dibutuhkan waktu yang sangat lama pula untuk mengimplementasikan step by step perubahan proses baru itu, gitu. Bahkan seringkali perubahan proses baru itu tersebut memakan waktu yang sangat lama untuk sampai terasa pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas dan daya saing perusahaan dalam pasar. Yang keenam, ada empowerment yang bersifat prematur.
Banyak perusahaan yang sering memahami makna dari pemberian empowerment kepada karyawan. Mereka mengira bahwa bila karyawan telah dilatih dan diberi wewenang baru dalam mengambil suatu tindakan, maka para karyawan tersebut akan dapat menjadi self-directed dalam mengambil dan memberikan hasil-hasil positif. Seringkali dalam praktik, justru karyawan tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan setelah selesai mengerjakan suatu pekerjaan gitu. Oleh karena itu, sebenarnya mereka membutuhkan sasaran dan tujuan yang jelas sehingga tidak salah dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya, ada implementasi manajemen kualitas total. A. Persyaratan implementasi TQM. 1. Perubahan sulit berhasil jika manajemen puncak tidak menginformasikan proses perubahan secara terus-menerus kepada karyawan. Yang kedua, persepsi karyawan atau interpretasinya kepada perubahan sangat mempengaruhi penolakan terhadap perubahan. Karyawan akan mendukung perubahan bila mereka merasa bahwa manfaat dari perubahan akan lebih besar daripada biaya yang ditimbulkan. Ketiga, komitmen dari manajemen puncak. Keempat, komitmen atas sumber daya yang dibutuhkan. Kelima, organization-wide steering committee. Keenam, perencanaan dan publikasi. Ketujuh, infrastruktur yang mendukung penyebarluasan dan perbaikan berkesinambungan. Selanjutnya, B. Pendekatan implementasi yang harus dihindari. Yang pertama, jangan melatih karyawan secara sekaligus. Yang kedua, jangan tergesa-gesa menerapkan TQM dengan melibatkan banyak orang dan suatu tim. Ketiga, implementasi TQM tidak boleh didelegasikan. Keempat, jangan memulai implementasi itu bila manajemen belum benar-benar siap. Selanjutnya adalah fase implementasi TQM. Di sini ada 3 fase. Yang pertama fase persiapan, yang kedua fase perencanaan, dan ketiga fase pelaksanaan. Dalam fase persiapan, itu ada pertama membentuk total quality steering committee, kedua membentuk tim, ketiga pelatihan TQM, keempat menyusun pernyataan visi dan prinsip sebagai pedoman, kelima menyusun tujuan umum, keenam komunikasi dan publikasi, ketujuh, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Kedelapan, identifikasi pendukung dan penolak. Kesembilan, memperkirakan sikap karyawan mengukur kepuasan pelanggan. Dalam fase perencanaan, yaitu ada 1, identifikasi proyek, kedua, komposisi tim, ketiga, pelatihan tim. Dan dalam fase pelaksanaan, yang pertama ada umpan balik kepada steering committee, kedua, umpan balik dari pelanggan, ketiga, umpan balik dari karyawan, dan keempat, memodifikasi infrastruktur. Baik, sekian dari materi yang saya sampaikan tadi. Sekaligus saya akan menutup presentasi dari kelompok 3 tentang manajemen kualitas total. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wanna be a billionaire so fucking bad.